Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada di dalam pembahasan tentang an-nar, yaitu neraka, sampai pada poin yang ke-8. Berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ammal mu'minuna salihun, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, alladzina ata'u rabbahum, yang mereka mentaati Tuhan mereka, wastajabu li awamirihi, dan mereka memenuhi perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wantahu an nawahihi wa zawajirihi, dan mereka berhenti dari larangan-larangan Allah, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala yaitu larang. Fala yusibuhum syai'un min dzalik, maka mereka tidak akan tertimpa sedikit pun dari yang demikian itu, yaitu mereka tidak akan ditimpa neraka. Syaratnya mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, taat secara mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan dan peringatan-peringatannya. Walakin, akan tetapi, qad yakunu hunaka ba'dun nasi minal muslimin, sungguh terkadang di sana ada sebagian manusia dari kalangan kaum muslimin, yusalluna wa yasumun, mereka salat dan mereka berpuasa, walakinnahum waqa'u fi ba'dil ma'asi, akan tetapi mereka terjatuh di sebagian maksiat-maksiat, wa khalafu ba'dhan nawahi, dan mereka menyelisihi sebagian larangan-larangan, wa taraku ba'dhal awamiri, dan mereka meninggalkan perintah-perintah. Yang dimaksud adalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Famadza yakunu haluhum, maka bagaimana keadaan mereka? Afil jannati am finnar, apakah mereka di surga atau di neraka? Ya, jadi di sini pembahasannya adalah kaum muslimin yang mereka tidak sepenuhnya taat kepada Allah, tidak sepenuhnya menjalankan perintah Allah, dan tidak sepenuhnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau seandainya mereka taat secara mutlak kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, maka tentu tempat mereka di surga. Dan pembahasan ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya, ketika kita membahas tentang al-jannah, surga. Demikian pula orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak mentaati Allah, maka tentu tempat mereka adalah di neraka.
Kalau mereka tidak beriman sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kekal di dalam neraka. Mereka terjatuh pada kekufuran ataupun kesyirikan, maka tempat mereka adalah neraka, kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman tapi masih melakukan maksiat, masih melakukan larangan-larangan Allah dan meninggalkan sebagian perintah-perintah Allah, di manakah tempat mereka? Afin nari am fil jannah, atau kebalik, afil jannati am fin nar, apakah mereka di surga atau di neraka? Maka Allah berfirman, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a, dan kami letakkan timbangan-timbangan dengan adil pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi sedikit pun juga. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, maka meskipun seberat biji yang paling kecil, ya sangat kecil sekali, entah itu biji sawi ataupun biji yang lain, ataina biha, maka kami akan datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memberikan kepada kita faidah bahwa kalau ada seorang muslim yang terjatuh pada kemaksiatan, selama imannya tidak batal, selama keislamannya tidak batal, maka akan ada hisab, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka dengan adil. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwa ahkamul hakimin wa a'dalul adilin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang maha menghukumi, sebaik-baik hukum, sebaik-baik yang menghukumi, dan sebaik-baik yang bersikap adil. Fahuwa subhanahu yuhasibu man hakadha haluhu ala amalihi. Maka dia subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah, akan menghisap orang yang seperti ini keadaannya sesuai dengan amalnya. Wa yuwazinu baina a'malihi salihati wa baina ma'asihi allati lam yatub minha. Jadi Allah akan menimbang antara amal saleh orang tersebut dan antara kemaksiatannya yang dia belum bertaubat darinya. Perhatikan, ungkapan dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala ini sangat jelas. Apa itu? Allah akan menghisap amal solehnya, tentu yang diterima, karena sesuatu tidak dikatakan amal soleh kalau tidak memenuhi persyaratan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu ikhlas dan ittiba. Maka selama amalan itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka akan diterima oleh Allah dan dianggap sebagai amal soleh. Nah, ini akan ditimbang dengan apa? Dengan kemaksiatan yang dikerjakan yang dia tidak bertaubat darinya. Ya, karena apa? Kalau kemaksiatan itu sudah seseorang bertaubat darinya, maka dihapuslah kemaksiatan tersebut. Semua dosa kalau diakhiri dengan taubat kepada Allah, sebelum taubat itu tidak diterima, ketika terbit matahari dari arah barat dan ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, maka taubat senantiasa terbuka bagi seorang hamba. Nah, yang akan ditimbang itu adalah dosa-dosa yang seseorang belum bertobat darinya sampai akhir hayatnya. Ditimbang dengan amal soleh yang diterima. Fa in kanat hasanatuhu aktsara fahuwa fil jannah. Maka kalau kebaikan-kebaikannya lebih banyak, timbangan amal solehnya lebih berat,
maka dia di surga. Artinya sama sekali tidak masuk neraka. Kalau pakai hitung-hitungan, misalkan amal solehnya 100, amal buruknya maksiatnya 50, maka jelas dia memiliki amal soleh 50 yang itu bisa menjadikan dia penghuni surga tanpa harus melalui neraka. Karena timbangan amal kebaikannya lebih berat dan lebih banyak daripada maksiatnya. Nah, amma idza kanat sayyi'atuhu aktsara, adapun apabila keburukan seseorang itu lebih banyak, fa innahu yadkhulun nar, maka dia akan masuk neraka kalau dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada kesempatan diampuni oleh Allah meskipun tidak bertobat? Ada, selama itu bukan dosa syirik. Dalilnya Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi bagi siapa? Bagi siapapun seorang muslim yang meninggal dengan membawa dosa, artinya tidak bertaubat. Kalau bertaubat maka tidak ada dosa baginya. Itu bukan pembahasan kita, seperti yang diungkapkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi yang akan ditimbang adalah dosa yang dia belum sempat bertobat darinya, jika Allah tidak mengampuninya. Kalau Allah mengampuni, maka dosa sebesar apapun maka akan dibalas dengan oleh Allah SWT dengan ampunan secara yaitu cuma-cuma. Nah, kalau tidak sempat bertobat lalu Allah tidak mengampuni dosanya, inilah yang akan ditimbang dengan amal salehnya. Nah, jadi apabila keburukannya lebih banyak, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Tsumma yu'adzabu fiha biqadri martakaba min ma'asin. Kemudian dia akan diazab di dalamnya, di neraka, sesuai dengan kadar amal maksiat yang dikerjakan. Ba'da an yuwaffiyahu Allahu jazaahu, setelah Allah ya menyempurnakan balasan baginya, bimuqtada adlihi wa hikmatihi, sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kalau membalas kemaksiatan hamba itu berdasarkan asas keadilan. Dosa satu ya dihitung satu, dosa dua ya dihitung dua, kecuali dosa jariah. Apa dosa jariah itu? Dosa yang dilakukan kemudian dicontoh oleh orang-orang lain. Jadi gara-gara kita melakukan dosa, lalu dosa kita apa? Ditiru oleh orang-orang lain. Maka kalau seperti ini bahaya, karena dia akan menanggung dosa sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Ya, katakanlah satu dosa nilainya 10 dikerjakan sama orang tersebut, maka dia akan mendapat dosa 10, ditiru oleh 10 orang yang masing-masing dosanya 10, maka berapa dosa totalnya yang ditanggung orang yang memberikan contoh tersebut? 110, iya kan? Dosanya sendiri 10, ditiru oleh 10 orang, masing-masing berdosa 10 tanpa mengurangi, artinya mereka dosa masing-masing 10 dan 10 itulah yang akan dilimpahkan pula ke dalam orang yang mencontohkan. Ya, nah ini kalau memberikan contoh yang buruk. Nah, Allah Maha Adil, pemberi contoh keburukan akan dibalas dengan keburukan yang ada. Nah,
Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang melakukan dosa dan tidak diampuni oleh Allah, maka dosanya akan ditimbang dengan amal kebaikannya. Kalau dosanya lebih berat, maka dia akan disiksa terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam neraka sampai dosanya terbayarkan. Tsumma takunu nihayatuhu ba'da dzalika dukhulal jannah. Namun pada akhirnya setelah itu dia akan masuk surga selama dia masih punya apa? Iman. Selama imannya tidak batal, selama Islamnya tidak batal. Nah, jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar selama imannya tidak batal, maka mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaralah bi rahmatihi wa insya'a azzabahu bi adlihi. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dengan rahmatnya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa dengan keadilannya. Ya. Jadi orang yang terjatuh pada dosa besar selama dia masih punya iman, bagaimana nasibnya? Ditimbang dulu maksiatnya. Kalau maksiatnya lebih sedikit daripada amal solehnya, maka dia tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau kemaksiatannya lebih besar dan lebih berat timbangannya daripada amal solehnya, dan kemaksiatan tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar maksiat yang dikerjakan, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Setelah balasannya tuntas, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, kita banyakan amal solehnya atau maksiatnya? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia masing-masing mengetahui tentang kadar dirinya sendiri. Dan yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kayaknya gampang nih memperbanyak amal soleh dan mempersedikit maksiat. Siapa di antara kita yang tidak bermaksiat? Semua bermaksiat, semua terjatuh pada dosa. Lalu kita menganggap, pahala kita kayaknya lebih banyak deh, kayaknya kita ini lebih banyak amal solehnya. Maka pertanyaannya, pastikah amal soleh kita diterima oleh Allah? Nah ini, iya, kita sholat, kita zakat, kita baca Quran, kita melakukan amal-amal soleh yang mungkin nilainya besar di sisi Allah SWT, tapi apakah bisa dipastikan itu diterima? Sedangkan dosa jelas dihitung dosa. Kalau kita bertobat, insya Allah akan diterima. Tapi benarkah tobat kita? Seriuskah tobat kita? Kalau tidak bertobat, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah atau disiksa. Kalau meleset tidak mendapat keampunan Allah, pasti disiksa. Ya, kesimpulannya orang yang bermaksiat, ya, maka pasti ada kesempatan, pasti ada peluang untuk mendapatkan siksa. Karena maksiat jelas, karena maksiat gak dinilai dari niat. Orang bermaksiat niatnya baik, tetap dicatat sebagai kemaksiatan. Sedangkan orang yang beramal soleh belum tentu diterima amal solehnya. Maka selama kita tidak bisa memastikan amal soleh kita diterima, maka jangan meremehkan maksiat. Itu pesan utamanya. Dengan anggapan kita banyak sholatnya, kita banyak yaitu infaknya, kita banyak puasanya, iya kalau diterima, ya. Apalagi kalau dosa itu kezaliman terhadap orang, lebih berat lagi, kita kena ancaman hadis muflis. Kalau zalim sama orang, maka dipastikan tidak ada ampunan bagi Allah, dari Allah kepada kita, karena kita melanggar hak manusia. Allah tidak akan ikut campur di dalamnya. Kalau orang itu tidak memaafkan kita dan ingin yaitu menuntut hak kita di akhirat, ya kita harus rela pahala kita diserahkan ke mereka. Kalau kita punya pahala, sekali lagi. Tapi kalau kita nggak punya pahala,
dosa mereka dilimpahkan kepada kita, ya. Nah, apapun itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaannya. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia harus siap untuk ditimbang nantinya dengan amal solehnya. Berharap amal soleh kita lebih banyak, ya. Atau kalau mau tidak banyak beramal soleh, ya bukan siapa sih yang nggak mau ya, tapi kalau kita kurang amal solehnya, kita pengen dapat banyak pahala dari mana? Maka diantaranya dengan bersabar atas gangguan manusia, dizolimi, dicela, dihina, diambil hartanya. Itu bisa kita jadikan sebagai amalan yang bisa kita harapkan nanti di akhirat. Intinya kita apa? Tanpa beramal, insya Allah dapat pahala. Ini kalau mau bisa dilakukan, ya, memaafkan orang yang punya salah kepada kita, ya. Nah, ini baru bisa kita jadikan sebagai amalan yang minim upayanya tapi berat timbangannya. Tapi kalau kita tidak dizalimi orang, justru kita yang menzalimi, terus amal soleh kita juga belum tentu diterima, bahaya ini, ya, peringatan bagi kita. Taib. Selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ke-9, berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wan naru khalidatun, neraka itu kekal, la tafna wa la tantahi, tidak fana, yaitu tidak lenyap dan tidak akan berakhir. Wa ahlun nari la yudrikuhumul mautu, dan penduduk neraka tidak akan menjumpai kematian, atau mereka tidak akan yaitu merasakan kematian. Wala yalhaquhumul fana'u, dan mereka juga tidak akan yaitu ditimpa kebinasaan. Jadi mereka hidup tapi serasa mati, dan mereka tidak apa? Mati tapi juga tidak hidup. La yamutu wa la yahya, enggak hidup enggak mati, ya. Dikatakan hidup tapi mereka tersiksa, dikatakan mati tapi kok masih tersiksa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dalam surat Hud ayat 106-107 Allah berfirman, yang artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka mereka berada di neraka, di dalamnya mereka akan mengeluarkan dan menarik nafasnya, ya. Jadi mereka tersengal-sengal nafasnya, tanda kalau mereka disiksa. Mereka kekal di dalamnya selama tegak langit dan bumi, kecuali sesuai dengan kehendak dari Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu maha melakukan apa yang ia kehendaki. Nah, jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya neraka itu apa? Kekal. Karena Allah berfirman khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, wa sirru baqa'i ahli nari fin nari wa khuludihim fiha, dan rahasia atau hikmah kekalnya ahli neraka di neraka dan mereka berada selama-lamanya di sana, apa hikmahnya atau apa rahasianya? Annahum kanu musirrina ala ma hum alaihi min syiqain wa maksiatin. Itu karena mereka terus-menerus berada di atas kesengsaraan dan kemaksiatan saat hidup di dunia. Jadi mereka terus-menerus berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus-menerus berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayatnya mereka tidak bertobat sama sekali, mereka tidak beriman sama sekali. Fajazahumullahu subhanahu ala ma hum araduhu wa ikhtaruhu. Maka Allah membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka pilih.
mereka memilih jalan kesyirikan, mereka menghendaki kesyirikan, maka mereka pun akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Ya, bahkan pernah mungkin di antara kita mendengar, yaitu celetukan dari sebagian orang-orang yang tidak, yaitu mengenal ilmu. Kalau sekiranya ditakdirkan atau kalau sekiranya di surga ini bertemu dengan orang-orang seperti kita gitu ya, yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Islam, maka lebih baik saya masuk neraka saja. Atau kalau sekiranya tokoh-tokoh yang kami yaitu cintai, yang kami idolai gara-gara perbuatan mereka sehingga mereka masuk neraka, mending kami ikut masuk neraka bersama mereka saja. Nah, ini menunjukkan mereka sendiri yang berkehendak memilih jalan kesesatan. Mereka sendiri yang berkehendak untuk apa? Berbuat kesyirikan. Maka Allah membalas sesuai dengan kehendak mereka. Dengan apa? Kekekalan di dalam neraka. Karena mereka semasa hidupnya sama sekali tidak mau berubah, tidak mau bertobat dari kesyirikan, maka Allah pun juga apa? Membalas dengan sama sekali mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, kekal di neraka. Falau asyu mi'atis sinin, ya, seandainya mereka itu memiliki usia 100 tahun pun mereka nggak akan pernah berubah. La dhallu ala kufrihim wa isyanihim wa inadihim, mereka akan terus menerus di atas kekufuran, kemaksiatan dan penentangan. Bal innahum, bahkan sesungguhnya mereka, ba'da an yu'adzabu finnar, setelah mereka disiksa di neraka, wa yarau dzalika waqi'an la syakka fihi, dan mereka melihat neraka itu nyata, tidak ada keraguan di dalamnya. Lau raja'u ila dunya, seandainya mereka kembali ke dunia, la raja'u ila halihim nafsihi kufran wa maksiatan, maka mereka akan kembali sesuai dengan keadaan mereka, yaitu kufur dan maksiat. Dalilnya Allah berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dalam surat Al-An'am ayat 27-28 Allah berfirman yang artinya, seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan di dalam neraka, mereka mau dimasukkan ke dalam neraka, berarti ini sudah berada di alam akhirat. Jadi neraka itu sudah nyata ada di hadapan mereka. Maka mereka berkata, duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini bentuk apa? Penyesalan. Kenapa? Karena di dunia dia tidak menjadi orang-orang yang beriman. Di dunia dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhirat pun dia diancam masuk neraka, dan ketika neraka sudah ada di hadapannya dia menyesal. Seandainya kami bisa kembali ke dunia, kami akan memperbaiki diri, kami akan beramal soleh, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bahkan sekarang semakin jelaslah bagi mereka apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Seandainya mereka dikembalikan lagi hidup di dunia, mereka akan kembali untuk melakukan apa-apa yang dilarang atas mereka, karena mereka adalah para pendusta. Jadi orang yang menyesal di akhirat karena semasa hidup di dunia tidak beriman dan beramal saleh, maka mereka itu penyesalannya adalah dusta. Kalau mereka dikembalikan lagi, mereka akan jatuh pada perbuatan yang sama, kembali tidak beriman, ya kembali tidak beramal soleh, dan nanti ketika mau dimasukkan ke neraka yang kedua kalinya, mereka akan menyesal lagi, terus seperti itu. Makanya Allah tidak memberikan kesempatan kedua.
kehidupan hanya sekali, dan ketika sudah dimasukkan ke dalam akhirat, penyesalan itu tidak berguna. Karena penyesalan di akhirat itu penyesalan yang dusta. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang memilih jalan kekufuran, kesyirikan, tidak beriman dan beramal saleh, maka balasan yang pantas hanya neraka. Karena mereka apa? Selama diberi kehidupan tetap tidak beriman, tetap berbuat syirik, tetap tidak beramal saleh, dikasih umur berapapun ya tetap seperti itu. Dikasih kehidupan kedua pun seandainya ya tetap seperti itu. Maka Allah Maha tahu kalau mereka itu para pendusta, langsung saja diadab di neraka. Dan ini atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran di dunia, maka balasannya adalah kekekalan di neraka. Ya. Namun sekali lagi, ini bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang jatuh pada kesyirikan. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam tetapi jatuh pada kemaksiatan, pembahasannya sudah kita sebutkan tadi. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita darinya. Taib, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu yang ke-11 atau bab ke-11, al-wudu, yaitu tentang wudu. Wudu ya, tahu wudu ya? Wudu, taharah, bersuci. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, inna ahamma ibadatin amaliyatin faradaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihil mu'minin hiya salatu. Sesungguhnya ibadah amaliyah yang terkait dengan amalan yang paling penting yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya yang beriman adalah salat. Amal pertama kali yang paling penting bagi seorang hamba yang beriman adalah salat. Di sini al-mu'allif tidak membawakan dalil-dalilnya karena insyaallah cukup jelas bagi kita yang mungkin pernah mengetahuinya. Salat adalah tiang agama. Salat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab. Salat termasuk rukun Islam. Salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Ya, ini cukup bagi kita meyakini amalan yang paling penting bagi seorang mukmin adalah salat. Walis salati, dan salat itu memiliki syurutun, syarat-syarat, la tasihu illa biha, yang tidak sah kecuali dengannya. Ahammuha, syarat yang paling penting, al-wudu'u, adalah wudu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit untuk salat, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian, basuhlah sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Faman arada salata, maka barang siapa yang ingin untuk salat, fala budda lahu minal wudu, maka harus baginya untuk berwudu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahurin, sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Wa qala, dan Rasulullah juga bersabda, la salata liman la wudu'alah, tidak ada salat, artinya tidak sah salat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Taibah syur muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan wudu ini sebenarnya adalah pembahasan dalam rangkaian ibadah salat. Ya,
Jadi setelah al-mu'allif membawakan 10 bab ya, kalau kita perhatikan tentang masalah akidah, tentang masalah iman yang wajib diketahui oleh seorang muslim, khususnya para pemuda. Karena sebagaimana judul kitab ini ditujukan kepada para pemuda, ya, al-Islamu muyassaran ila fityanil Islam. Ya, Islam itu mudah, ya, terkhususkan bagi para pemuda-pemuda Islam. Jadi seorang pemuda harus tahu tentang permasalahan yang mendasar ini. Jadi 10 pembahasan yang sudah kita bahas ini terkait dengan masalah akidah, keyakinan. Adapun berikutnya, karena Islam itu bukan hanya sekedar keyakinan di hati, butuh juga pengamalan dengan anggota badan. Dan ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu mencakup i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan atau bil jawarih, dan diamalkan dengan perbuatan anggota badan. Jadi unsur 3 ini harus ada di dalam keimanan. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak ada iman. Nah, maka dari itu salat termasuk bagian dari iman. Dan salat itu tidak sah kecuali apa? Dengan taharah, maka dibahaslah taharah. Dan di sini al-mu'allif membawakan jenis taharah yang pertama adalah al-wudu. Ya, jadi pembahasan wudu dibahas terlebih dahulu karena inilah diantara syarat sahnya salat. Walil wudu'i fadlun amimun wa ajrun azimun. Dan wudu itu sendiri memiliki keutamaan yang umum dan pahala yang besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'al 'abdul muslimu," apabila seorang hamba muslim berwudu, "kharajat khatayahu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi," maka akan keluar dosa-dosanya dari pendengarannya, dari pandangannya, dari kedua tangannya, dan dari kedua kakinya. Fa in qa'ada, dan kalau orang yang wudu itu duduk, qa'ada maghfuran lah, maka dia duduk dalam keadaan diampuni oleh Allah. Jadi jangan remehkan apa? Wudu. Selain dia berfungsi sebagai penyempurna syarat diterimanya sholat kita, maka wudu pun memiliki fadilah, keutamaan. Pahala atau dosa akan gugur dan orang yang berwudu akan mendapat ampunan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, jadi wudunya sempurna, maka akan keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari jasadnya hingga keluar dari bawah kukunya. Jadi tetesan air yang keluar dari kukunya ini sebagai tanda diampuni dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan apa? Wudu. Kemudian wa qabla an nata'allama kaifiyatal wudu'i, dan sebelum kita mempelajari kaifiyah, tata cara wudu, yajibu an na'rifa syai'an muhimman, wajib bagi kita untuk mengetahui sesuatu yang penting, naf'aluhu fi katsirin minal ahyani qabla al-wudu, yang kita kerjakan di kebanyakan keadaan kita sebelum wudu. Apa itu? Wa huwa qada'ul hajah, yaitu menunaikan hajat, buang hajat. Ya, jadi pembahasan tentang wudu ini juga ada kaitannya dengan buang hajat. Kenapa? Karena apa artinya wudu kalau ternyata buang hajat kita itu meninggalkan masalah,
Apa masalahnya? Najis itu tidak kita hilangkan dari tubuh kita atau pakaian kita, maka tidak ada artinya wudu. Orang wudu tapi masih membawa najis, masih belum bersuci dari najis, maka nggak diterima salatnya. Ya, maka sebelum bahas wudu kita bahas dulu apa? Buang hajat. Dan ini masalah yang sepele jamaah. Masalah yang sepele tapi banyak kaum muslimin yang meremehkannya, yang tidak tahu ilmunya. Ya, waliqada'il hajati adabun, dan buang hajat atau menunaikan hajat ada adab-adabnya. Allamana iyyahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada an yaqdiya hajatahu fa alaihi, maka barang siapa yang ingin untuk menunaikan hajatnya, untuk buang hajat, maka wajib baginya untuk mengamalkan adab-adab berikut ini. Awalan, yang pertama, an yadkhula makana qada'il hajati birrijlil yusra qabla al-yumna. Hendaknya ia masuk ke tempat buang hajat mendahulukan kaki kiri sebelum kaki kanan, qailan, dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dalam sebagian riwayat juga didahului oleh bismillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Nah, ini coba kita tanya kepada orang-orang awam. Mau masuk kamar mandi itu gimana? Mau masuk WC itu gimana? Apakah mereka tahu? Padahal ini hal yang sepele. Seorang pemuda muslim harus tahu. Ya, meskipun ini masalah sepele, tapi ingat, ini nanti kaitannya dengan apa? Kesucian badan dan pakaian kita, yang akan berkaitan dengan keabsahan sholat kita. Dan keabsahan sholat berkaitan dengan keselamatan diri kita, karena sholat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali. Kalau sholatnya buruk, sholatnya bermasalah, maka amal yang lain akan ikut bermasalah. Ya, jadi rentetannya ternyata apa? Penting juga masalah buang hajat ini. Jadi nggak angger sholat, ada tuntunan-tuntunannya. Sebelum sholat harus berwudu, dan sebelum berwudu harus tahu fikih tentang apa? Buang hajat. Nah, ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, an yatajannaba an yakuna ma'ahu syai'un mu'azzamun. Hendaknya ia menjauhi ketika masuk tempat buang hajat, menjauhi membawa sesuatu yang diagungkan bersamanya. Kal mushafi masalan, seperti mushaf. Masuk WC jangan bawa sesuatu yang diagungkan seperti mushaf atau sesuatu yang di situ ada lafzul jalalah. Ya, karena WC bukan tempat yang pantas untuk kalamullah beserta lafaz al-jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Adzan ya. Oh ya, adzan dulu. Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, salisan, yang ketiga, an yatajannaba an yamussa atau an yamassa thiyabahu syai'un min baulih. Hendaknya ia menjauhkan diri atau menjauhkan dari pakaiannya terkena sedikit pun dari air kencingnya, aurasasi baulihi, aurasasi baulihi, atau percikan dari air kencingnya. Apa bedanya jemaah? Bedanya kalau syai'un min baulihi itu air kencingnya langsung kena pakaian. Jadi air kencing langsung kena pakaian. Adapun rasyasi bauli itu percikannya. Contoh apa? Air kencing netes ke lantai lalu apa? Memantul kena pakaian. Maka dua-duanya hindari. Ya. Kalau mau buang air kecil maka jauhkan kencing itu dari pakaian kita, baik kena langsung ataupun kena percikannya. Nah, ini bisa kita yaitu bayangkan sebagian manusia yang mereka itu juga beragama Islam, mereka apa? Tidak memperhatikan masalah ini, kencingnya kemana-mana, kena apa, yaitu tidak diperhatikan. Ini termasuk diantara salah satu sebab terkena azab di kuburan. Rabi'an, yang keempat, an yata'akkada inda faraghihi, hendaknya ia memastikan ketika selesai min hajatihi, dari buang hajat, min inqita'il bauli, bahwasanya apa? Kencingnya sudah tuntas. Jangan masih kencing itu apa? Langsung memakai pakaian. Ya, belum benar-benar tuntas langsung memakai pakaian. Khamisan, yang kelima, an yuzilan najasata min baulin aw ghaitin, hendaknya ia hilangkan najisnya dari kencing atau buang air besarnya, imma bil ma'i aw bil waraqi wa nahwih, bisa dengan air atau dengan kertas atau daun atau yang sejenisnya seperti tisu atau selainnya. Ya, dan ini dikenal dengan apa? Al istinja. Kalau pakai air namanya istinja, kalau pakai selain air namanya istijmar. Bisa pakai batu, bisa pakai tisu, bisa pakai sesuatu yang padat, yang tidak berharga. Dalam artian berharga itu tidak memiliki kemuliaan. Apa contohnya yang nggak boleh? Makanan. Makanan bisa meresap najis, tapi tidak pantas makanan dipakai untuk cebok. Dan juga dilarang beristinja pakai tulang atau istijmar pakai tulang. Dan juga apa? Memakai kotoran yang sudah kering. Jadi pakai air atau pakai sesuatu yang lain yang tidak bernilai. Cebok intinya ya, cebok. Sadisan, yang keenam, idza arada izalatan najasati bil waraqi,
apabila ia hendak menghilangkan najis dengan al-waraq, dengan daun atau kertas, yajibu an yata'akkada anna al-waraqa laysa fihi kalimatun mu'azzamatun. Wajib untuk memastikan bahwa kertas yang dia pakai untuk cebok itu tidak ada kalimat-kalimat yang diagungkan seperti lafaz Allah, au ba'dul ayati awil ahadisi, atau sebagian ayat atau hadis. Ya, jangan sampai cebok pakai kertas yang di situ ada ayat atau hadisnya. Fahada haramun la yajuz, maka ini haram, tidak boleh. Bal yanbaghi an yatajannabal waraqa al maktuba alaih, bahkan sepatutnya dia yaitu hindari cebok dengan kertas yang ada tulisannya. Ya, kita nggak tahu tulisannya apa. Ya, kalau tulisannya tulisan yang tidak bermanfaat, kalau ternyata tulisannya itu adalah misalkan terjemah dari hadis, ya, lalu kita pakai cebok, maka ini bentuk penghinaan terhadap syariat. Ya, jadi cebok pakai air atau pakai sesuatu yang tidak ada tulisannya seperti tisu atau kertas dan yang semisalnya. Sabian, yang ketujuh, an yata'akkada, hendaknya ia memastikan min annal baula awil ghaita qad zala tamaman. Pastikan kalau kencing dan buang air besarnya sudah hilang secara sempurna. Artinya apa? Cebok itu harus serius, bukan hanya sekedarnya saja. Ya, jadi bukannya sekedar disiram atau dikenai air, tapi pastikan najis itu sudah hilang dari kemaluan kita. Jadi pastikan najis itu sudah hilang. Saminan, yang kedelapan, an yatajannaba isti'mala yadihil yumna inda izalatin najasat. Hendaknya ia menjauhi menggunakan tangan kanan ketika menghilangkan najis. Cebok itu pakai tangan kiri. Ya, jangan kebalik. Makan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kanan. Kebalik kan? Makannya pakai tangan kiri, ceboknya pakai tangan kanan. Nah, ini kebalik. Yang benar makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Innama yasta'milu yadahul yusra, hendaknya dia memakai tangan yang kiri untuk cebok. Wala ba'sa min isti'malil yumna li sabbil ma'i mathalan, namun tidak mengapa menggunakan tangan kanan untuk menuangkan air misalkan. Ya, jadi tangan kanan ambil ciduk lalu menuangkan air ke kemaluan lalu dicepok pakai tangan kiri, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tangan kanan langsung bersentuhan dengan kemaluan untuk mencepok, nggak boleh. Ya, karena apa? Tangan kanan itu digunakan untuk kebaikan. Dan yang terakhir, tasyian, yang kesembilan, indantihaihi min qada'il hajah, ketika selesai dari buang hajat, yakhruju muqaddiman rijlahul yumna, hendaknya ia keluar mendahulukan kaki kanan, qailan, dengan membaca doa ghufranaka, ya Allah aku memohon ampunanmu. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah yang sepele cuman masalah buang air, tapi setidaknya ada 9 adab yang perlu untuk kita amalkan. Ini belum masalah yang lain, baru masalah buang hajat. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sempurna, semua ada tuntunannya, semua ada tata caranya, tinggal kita mau belajar dan mengamalkan atau tidak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Di dalam Islam semua sudah jelas, tinggal kita mau ikuti atau tidak. Jangan kita mengada-ada dalam urusan agama. Masih banyak yang belum kita amalkan, masih banyak yang belum kita kerjakan, padahal hadisnya jelas, tuntunannya jelas. Maka jangan kita menyibukkan dari amalan-amalan yang tidak ada
tuntunannya. Ayo kita fokus, ini adab ini saya kok kayaknya belum mengamalkan misalkan. Adab yang ini kayaknya saya baru tahu. Adab yang itu kayaknya saya sering terlewatkan. Nah, itu kita fokuskan dulu yang jelas-jelas. Ya, daripada kita mendahulukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Yang jelas saja masih banyak yang belum diamalkan, maka jangan kita sibukkan dengan amalan yang tidak ada tuntunannya. Wallahu taala alam shawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa taala. Poin yang keempat masih di dalam bab al-wudu. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silahkan. Ya. 131 ya. Madamatis samawati wal ard, mereka kekal di dalamnya selama tegaknya langit dan bumi. Penjelasan rinci ada dalam kitab-kitab akidah, namun secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya langit dan bumi ini, ya, langit dan bumi ini akan binasa. Langit dan bumi ini akan apa? Binasa. Sehingga orang-orang yang masuk di dalam neraka, maka mereka tetap akan berada di dalam neraka karena sudah tidak ada lagi langit dan bumi yang akan menaungi mereka. Ya. Jadi sekarang mereka tetap di neraka. Langit dan bumi sudah nggak ada. Terus mereka mau tinggal di mana? Itu yang saya pahami di antara penjelasan yang ada. Ya, kesimpulannya Allah SWT menjadikan langit dan bumi itu binasa sehingga manusia mereka kelak akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Tidak ada pilihan lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya terluputkan, mungkin akan kita lengkapi dengan jawaban yang lebih memadai pada kesempatan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.